Rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Saya ingin memulai majelis yang mulia ini dengan membacakan sebuah kisah yang amat sangat menyentuh. Jadi kisah ini dikisahkan di dalam kitab yang ditulis oleh Husain Ansarion mengenai taubat. Ya, buku aslinya adalah Repentance, The Cradle of Mercy. Penulisnya Allamah Husain Ansarion, terbitan Qom tahun 2007. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Suatu malam aku mendapat kemuliaan bisa menunaikan sholat di kota suci Qom di belakang seorang ulama besar yang dikenal berakhlak mulia. Seorang guru akhlak almarhum Haji Ridho Bahauddin. Jadi penulis ini sempat sholat di belakang Haji Ridho Bahauddin yang pada saat buku ini ditulis sudah almarhum. Jadi ini kisah-kisah mutaakhir ya, belum, ya maksudnya bukan di abad-abad yang lalu tapi masih abad 20 lah ya, abad 20, 21 ini. Setelah sholat berjamaah, aku berkata kepada beliau, berikanlah aku nasihat dan kata-kata hikmah sebagai bekalku. Haji Ridho Bahauddin, sang guru akhlak itu menjawab, sampaikanlah harapanmu kepada Allah yang pemurah, yang tak pernah berhenti memberi. Ia tak pernah mencegah seorang dari pemeliharaan dan karunia-Nya. Ia sendiri yang menyediakan bumi dan aneka perlengkapannya untuk membimbing dan membebaskan hamba-hambanya. Kemudian Haji Ridho Bahauddin menyampaikan kepada sang penulis yaitu Allamah Husain Ansarion sebuah kisah berharga yang dikisahkan oleh seorang pemandu ziarah ini maksudnya dari Aromia, yakni wilayah Iran Utara. Pemandu ini setiap tahun membawa rombongan peziarah untuk berziarah ke Imam Ali Ar-Ridho salamullah alaih di kota suci Mashhad. Berikut ini adalah kisah pemandu. Perjalanan dengan kendaraan roda 4 sudah mulai banyak dilakukan. Dengan banyaknya sarana kendaraan itu, para peziarah dan wisatawan menaruh barang-barang bawaannya di tempat yang sama dengan tempatnya duduk, yakni di bak belakang. Karena mereka naik truk. Para wisatawan duduk di tempat barang dan mereka menumpuk barang-barang bawaannya di samping mereka. Dalam salah satu perjalanan ziarah ke makam Imam Ali bin Musa Ar-Ridho salamullah alaihima di Mashhad, sudah ada 30 orang peziarah yang siap kuantar dengan menggunakan truk. Perjalanan kali ini kami putuskan berangkat minggu depan. Selama persiapan seminggu itu, suatu malam aku bermimpi melihat Imam Ali bin Musa Ar-Ridho alaihimassalam. Beliau berkata padaku dengan kelembutan dan kasih sayang yang agung, bawalah pesertamu dalam perjalanan ini Ibrahim, pencuri yang suka mencopet orang-orang. Aku bangun sambil terkejut. Aku berpikir, apa alasan yang membuat Imam Ali bin Musa Ar-Ridho salamullah alaihima menyuruhku mengajak orang kriminal itu yang dikenal sebagai pencuri dan masyhur di masyarakat karena kelakuan buruknya. Aku mengira bahwa mimpi itu hanyalah mimpi yang membingungkan dan tidak betul. Pada malam berikutnya, aku mengalami mimpi yang sama.
Namun demikian aku masih tak memperhatikannya. Di malam ketiga aku melihat Imam Ali bin Musa Ar-Ridho salamullah alaihima dalam tidurku, tapi kali ini beliau marah. Beliau berkata pada aku dengan nada berat, "Mengapa engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan padamu?" Pada Jumat, aku pun pergi ke perempatan tempat orang-orang nakal dan penjahat biasa berkumpul. Aku melihat Ibrahim di antara mereka. Aku mendekati dan menyapanya. Aku mengundangnya untuk mengunjungi makam Imam Ridho alaihissalam. Ibrahim terkejut dan berkata acuh, makam Imam Ridho tidak cocok dikunjungi oleh orang-orang yang terkotori dosa-dosa. Masih banyak pecinta-pecintanya yang saleh dan bersih. Ajaklah mereka, bukan orang seperti aku. Jadi janganlah kau ajak aku dalam perjalanan ini. Aku terus membujuknya, tetapi ia tetap tidak mau. Sampai kemudian ia berkata kasar sambil marah. Aku tidak punya ongkos untuk pergi. Aku hanya punya 30 rial dan itu pun aku peroleh secara haram. Aku mencurinya dari seorang nenek-nenek. Aku katakan padanya, aku tak akan minta ongkos sepeser pun darimu. Aku yang akan menanggung semua ongkos dan akomodasimu. Pulang dan pergi. Engkau adalah tamuku dalam perjalanan ini. Akhirnya, ia mau juga ikut dalam rombonganku ke Mashhad. Ditentukanlah bahwa rombongan akan berangkat hari Minggu. Kami bersiap dan perjalanan pun dimulai. Semua pengikut rombongan terkejut melihat kehadiran Ibrahim dalam rombongan. Ibrahim, si pencuri dan pencopet, berada di tengah-tengah mereka. Tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan apapun kepada Ibrahim. Truk berjalan membawa semua peziarah dan tas bawaannya. Melintas jalan tanah yang panjang, melewati pegunungan dan lembah-lembah. Kami tiba di daerah rawan sebelum Zaidar. Tempat itu adalah daerah yang tidak aman dan tempat beroperasinya para perampok Turkmenistan. Tiba-tiba kami melihat jalan yang telah dihalangi oleh seorang perampok. Truk berhenti dan perampok itu mendekat. Dia menghardik dengan berteriak kepada para penumpang. Lemparkan semua uang yang kalian bawa ke tas ini. Dan jangan coba-coba menolak. Karena siapa yang berani melakukannya pasti akan dibunuh. Ia mengambil semua uang yang kami miliki, sopir dan penumpang. Kemudian ia begitu saja meninggalkan mobil. Mobil pun melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa jam kami pun tiba di Zaidar. Mobil parkir di depan sebuah kafe. Para penumpang turun dengan langkah lemas dan wajahnya dirundung kesedihan. Karena apa yang baru saja mereka alami. Mereka semua lesu dan sama sekali tak ceria. Salah satu yang paling kelihatan resah adalah si sopir yang memecahkan kesunyian di antara kami dengan mengomel. Tak ada uang yang tersisa sama sekali padaku. Aku bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk membeli solar dan keperluan mobil yang lain. Karena itu akan sangat sulit bagi kita untuk bisa sampai ke tujuan. Kemudian ia menangis karena merasa tertekan. Tapi kami terkejut melihat Ibrahim yang tiba-tiba bangkit mendekat. Ibrahim si pencuri itu dengan tenang mengeluarkan sekantong uang dari sakunya dan berkata kepada si sopir, "Berapa uang yang diambil si penyamun darimu?" Si sopir menyebutkan sejumlah tertentu dan Ibrahim memberikan padanya sejumlah itu. Kemudian Ibrahim mendatangi para peziarah satu persatu dan memberikan kepada mereka uang masing-masing yang telah dicuri sampai tak tersisa di kantong kecuali 30 rial, yaitu milik Ibrahim sendiri. Ibrahim berkata 30 rial ini adalah yang diambil dariku. Semua terkejut dan bertanya kepada Ibrahim dari mana dia memperoleh itu. Ia lalu menceritakan, aku berdiri di dekat pintu truk. Ketika perampok itu mengambil uang kalian dan menaruh di sakunya, ia merasa yakin bahwa ia telah berhasil. Ketika ia hendak meninggalkan mobil, aku mencopet bungkusan uang itu dari sakunya. Perampok itu turun tanpa merasa apapun.
Mobil kita berjalan dengan cepat menjauhi daerah rawan itu, tanpa hambatan sampai tiba di sini. Dan ini semua adalah uang yang telah tadi dirampok dari kalian. Si pemandu melanjutkan ceritanya. Aku pun menangis sekeras-kerasnya. Lalu Ibrahim mendekat dan berkata padaku, "Ada apa denganmu? Bukankah aku juga telah mengembalikan uangmu? Mengapa kamu masih menangis?" Aku lalu menceritakan padanya tentang apa yang aku lihat dalam mimpiku. Dan kukatakan padanya, "Sekarang aku mengerti mengapa Imam Ridho memaksaku untuk mengajakmu berziarah bersama kami. Beliau ingin menyelamatkan kami semua dari bahaya melalui perantaraanmu." Ketika Ibrahim mendengar ceritaku, keadaannya tiba-tiba berubah. Wajahnya menjadi pucat, dia pun meledakkan tangisannya. Ia tak henti-hentinya menangis sampai kami tiba di Mashhad dan kubah emas dari makam suci semakin jelas tampak di pelupuk mata kami. Sebelum turun, Ibrahim berkata, "Ikatlah leher dan tanganku dengan rantai, dan tariklah aku dalam keadaan seperti ini menuju makam Imam Ridho." Ketika kami turun dari truk, kami melakukan permintaan Ibrahim dan menariknya menuju makam. Ibrahim berada dalam keadaan yang sedemikian merendah, begitu sopan dan penuh dengan kepasrahan selama kami menuju ke makam suci Imam Ridho salamullah alaih. Ia bertobat dengan tobat yang luar biasa. Ia melemparkan seluruh uang yang ia curi dari perempuan tua itu di makam, dalam kurung, sebagai sedekah tutup kurung. Ia memohon pada Imam Ridho salamullah alaih agar menjadi perantara permohonan ampunnya atas segala dosanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para peziarah yang lain pun iri atas bimbingan dan rahmat yang tercurah pada Ibrahim. Setelah beberapa waktu hingga kunjungan kami berakhir dengan kesenangan dan kebahagiaan. Kami semua kembali ke Aromia kecuali Ibrahim yang tetap tinggal di makam suci. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala aimatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami anbiya illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kisah yang sangat menyentuh hati dari Ibrahim sang pencopet ini kembali mengingatkan kita bahwa salah satu cara yang paling efektif mungkin bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri pada Allah adalah melalui bertawasul pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamullah alaihim. Bahwa Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamullah alaihim ini lebih sayang dan cinta kepada kita semua ketimbang orang tua kita, dan bahwa eksistensi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarga yang suci Salatullah wassalamullah alaihim ini adalah juga terutama menebarkan barokah bagi semesta alam untuk memberi petunjuk pada manusia minadulumat ilan nur, dari kegelapan alam yang penuh hawa nafsu dan dosa kepada cahaya kasih sayang Allah. Dalam Qasidah Burdah pasal 9 baris ke-10 dituliskan, Bismillahirrahmanirrahim, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa mundu alzamtu afkari madaihahu. Dan sejak aku gantungkan pikiranku atau ku konsentrasikan pikiranku pada puja-pujian untuknya, maksudnya untuk Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi, wajatuhu, aku menemukan likholasi khaira multasimi. Wajatuhu, kudapati beliau likholasi khaira multasimi, adalah pihak terbaik yang berkomitmen untuk keselamatanku. Kira-kira seperti itu artinya. Ini sungguh luar biasa. Sebetulnya baris ini menurut Al-Fakir juga merupakan jantung dari pengalaman ruhani
Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burdah ini. Ini bukan lagi sekedar pujian, tapi sebuah laporan hasil eksperimen. Artinya ini adalah pengalaman dari Imam Al-Busiri itu sendiri, dari sebuah proses spiritual yang beliau alami, di mana beliau sudah tergolek lumpuh, dan setelah bermimpi ketemu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi sembuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi bagi Imam Busiri, keajaiban eh, mengambil berkah kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul sampai terlihat nyata di alam fisik, sampai mempengaruhi alam fisiknya. Imam Al-Busiri menyatakan bahwa ketika ia sepenuhnya mengarahkan seluruh pikiran dan hatinya untuk memuji Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menemukan sebuah realitas yang menakjubkan. Justru sang Nabi lah, justru Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian secara aktif malah berkomitmen untuk menyelamatkannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi bagi kita yang ingin mencintai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila kita berkomitmen untuk memuji Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Salamualaihi alaihim, maka kita yakin bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Salamualaihi alaihim akan jauh lebih kuat dalam membalas pujian kita semua, dalam membalas cinta kita semua. Sebagai gambaran, kalau misalnya kita benar-benar memuji dengan tulus Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamu alaihim, melewati sholawat, membaca kisah mereka, membuat puisi untuk mereka, misalnya intensitasnya X, mungkin Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamu alaihim akan membalasnya 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau 1000 kali lipat, atau malah tak bisa dihitung. Sebagaimana kita lihat bahwa ternyata di hati Ibrahim, sang pencuri, itu ada cinta dan penghormatan yang demikian murni pada Imam Ridho Salatullah Wassalamu alaih sebagai representasi cinta dari Ibrahim sang pencuri pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamu alaihim. Dan noktah-noktah cinta yang terpatri dalam hatinya ini dibalas dengan sangat luar biasa oleh Imam Ali Ar-Ridho Salatullah Wassalamu alaih, hingga akhirnya membawa Ibrahim ke makom taubat seperti yang tadi diceritakan. Oleh karena itu dalam sholat kita biasanya menyebut Assalamualaikum Yuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita yakin mana mungkin Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya yang suci, orang-orang soleh Salatullah Wassalamu alaihim, tidak membalas salam kita. Pasti mereka membalas 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, atau berlipat ganda yang tidak bisa kita hitung. Jadi kalau kita analisa sedikit kalimat yang digunakan Imam Busiri, wa mundu alzamtu afkari madaihahu, dan ketika alzamtu ku konsentrasikan atau ku gantungkan ya pikiranku, atau ku lekatkan atau ku ikatkan. Akar katanya ini lam zai mim, berarti melekatkan, mengikatkan, mengharuskan atau berkomitmen. Jadi alzamtu ini menunjukkan tindakan sengaja yang konsisten dari sang penyair untuk mengikatkan pikirannya pada satu hal. Jadi alzamtu ini asal katanya adalah alzama. Ya, alzama yulzimu ini dalam al-ma'ani artinya mengikat, memaksa, mewajibkan, mengharuskan. Jadi ketika aku haruskan pikiranku, ketika aku wajibkan pikiranku untuk memuji
Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka apa yang terjadi menurut Imam Busiri ini, wajadtuhu, aku temukan, li kholasi, kholas berasal dari kata kho, lam dan sad, yang berarti murni, selamat atau bebas. Kholas berarti penyelamatan, pembebasan. Ya, kholas berarti penyelamatan atau pembebasan. Jadi mohon maaf saya ralat sedikit dalam teksnya ini. Wajatuhu li kholasi khairomul tasimi. Jadi ada ya di belakangnya shot ya. Aku temukan untuk keselamatanku sebaik-baik, saya menerjemahkannya sebaik-baik penjamin atau sebaik-baik yang berkomitmen untuk keselamatanku ini, multasimi. Jadi di sini Imam Busiri mengisahkan bahwa ketika kita itu mengikatkan diri kita dengan puja, mengikatkan pikiran kita untuk memuji-muji, membacakan madah, menghayati, merefleksikan puji-pujian pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, Salatullah wassalamu alaihim, maka Kanjeng Nabi atau kalau lebih, maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, Salatullah wassalamu alaihim, itu akan menjadi sebaik-baik penjamin untuk keselamatan diri kita. Jadi multazim di sini adalah bentuk isim fa'il, serupa tapi tak sama. Kalau alzamtu tadi dari alzama, kalau multazim dari iltazama yaltazimu. Ya, iltazama yaltazimu. Coba kita lihat di kamus. Jadi iltazama yaltazimu menurut Al-Ma'ani artinya mengamati, mematuhi, mengikatkan diri dengan terikat berkewajiban. Jadi multazimun li kholasi, untuk keselamatanku atau untuk penyelamatanku, untuk pembebasanku, khaira sebaik-baik, multazimin, di situ multazim artinya berbentuk isim fa'il, artinya adalah pelaku yang mengikatkan diri atau berkomitmen dengan keselamatan diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Tentu pembahasan kita ini tidak lepas dari beberapa riwayat yang telah dibahas oleh misalnya Bapak Dr. Joko T. Suroso dalam buku Sholawat Dahsyat, karya beliau yang baru terbit 2025, salah satu murid yang sangat setia pada Allah yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Beliau mengutip misalnya dari Biharul Anwar juz 94 hadis ke-76, aulan nasubi, maaf saya ulangin, ada kekeliruan, aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatin. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi kalau kita banyak-banyak bersolawat pada Nabi dan keluarganya, maka Nabi dan keluarganya berkomitmen untuk menjadi penyelamat diri kita. Semakin banyak kita bersolawat kepada mereka alaihimussalam, maka semakin kuat doa dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya Salatullah wassalamu alaihim, yang akan menarik kita menjadi sedekat mungkin dengan beliau alaihimussalam. Kemudian dari misalnya Kanzul Ummal hadis nomor 22.383, mangkanat lahu hajatun fal yukthir minas sholati alayya. Barang siapa punya hajat, hendaklah ia memperbanyak sholawat atasku. Fa innaha
tafukkul uqada wa tusibudda. Karena sesungguhnya ia melepaskan ikatan dan menghilangkan penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi itu adalah sebuah pembahasan dari satu baris lagi qasidah Al-Burdah yang sangat indah. Dalam baris yang baru kita bahas ini ada metafora alegoris hubungan timbal balik. Kalau kita melihat alzamtu afkari, aku ikatkan pikiran-pikiranku pada puji-pujian pada Nabi Shallallahu Alaihi ini, nanti berbalas khairul multasimi. Khairul multasimi pihak terbaik yang berkomitmen untuk apa? Li kholasi, untuk pembebasanku atau untuk keselamatanku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita kembali ingin melihat bait-bait qasidah Burdah maupun kisah Ibrahim sang pencuri yang terselamatkan dengan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim tadi melalui wasilah mereka dengan doa Abu Hamzah Sumali. Kita kembali pada bait-bait Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Sayyidi akhrij hubbat dunya min qalbi wajma' baini wa bainal Mustafa wa alih. Wahai Tuanku, keluarkanlah cinta dunia dari hatiku dan gabungkanlah aku dengan Al-Mustafa dan keluarganya. Ziyaratika min khalqika wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alih. Pilihanmu dari seluruh makhlukmu dan penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alih beserta keluarganya. Wangkulni ila darajati taubah ilaika, dan pindahkanlah aku ke derajat taubat kepadamu. Wa inni bil bukai ala nafsi, dan tolonglah aku agar dapat menangisi diriku sendiri. Faqad afnaitu bitaswifi wal amali umri, sebab aku telah menyia-nyiakan umurku dengan menunda-nunda dan angan-angan yang kosong. Waqad nasaltu manzilatal aisina min khairi, dan kini aku telah sampai pada kedudukan orang yang berputus asa dari kebaikan dirinya. Bait-bait ini, baris-baris ini sungguh sesuai dengan pembicaraan kita tadi bahwa untuk kembali ke jalan yang benar, kita betul-betul membutuhkan untuk bergabung dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi. Dan hanya melewati syafaat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim, dengan doa-doa mereka, dengan tuntunan mereka, itu kita insya Allah akan bisa mengeluarkan cinta dunia dari hati kita, kemudian dipindahkan Allah memasuki makom atau derajat bertobat kepada Allah. Dan di antara ciri-ciri orang yang menyadari kelemahan dirinya dan bertobat pada Allah adalah menangisi dirinya. Apa yang ditangisi? Terutama adalah banyaknya kita telah menyia-nyiakan umur dengan menunda-nunda amal baik, menunda-nunda taubat, dan banyaknya angan-angan kosong menarik kita menuju cinta dunia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Demikian sulit perjalanan rohani itu. Ya, pada pengisahan di awal dari ceramah ini, awal dari majelis malam Jumat ini,
Tadi dikisahkan betapa Ibrahim ini sudah tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Ya, dan akhirnya dengan pertolongan dari Imam Ridho salamullah alaih, dia bisa memulai perjalanan tobatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita semua juga berharap melalui keberkahan bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi ini, hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi dan Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Salamullah alaihim di 17 Rabiul Awal ini, dengan imamah dari Imam Zaman pada 8 Rabiul Awal, dan dengan keberkahan dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi, Imam Ali Salatullah Wassalamullah alaih dan keluarga mereka berdua yang suci Salatullah Wassalamullah alaihim. Di bulan yang penuh berkah ini kita bermohon dan berharap agar Allah menyampaikan kita ke derajat orang-orang yang bertobat. Di antara ciri-ciri orang-orang yang mencapai derajat yang bertobat ini tentu adalah mereka menyadari betapa sebelum pertobatan itu mereka telah menyanyiakan umur dengan menunda-nunda tobat dan angan-angan kosong. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Saya ingin mengutip sedikit mengenai angan-angan kosong dari Mahajatul Baito atau dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, sebuah riwayat dari Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Ibnu Abi Dunya dalam Qasrul Amal, juga terdapat dalam At-Targhib wa Tarhib juz 4 halaman 232. Dan ini bisa dibaca di kitab Ihya Ulumuddin bagian yang terakhir. Usama bin Zaid membeli seorang budak perempuan dari Zaid bin Sabit seharga 100 dinar, dalam kurung yang dicicil tutup kurung hingga sebulan. Lantas, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, tidakkah kalian takjub kepada Usama yang membeli dalam kurung budak dengan mencicil tutup kurung hingga sebulan itu? Usama sungguh panjang angan-angannya. Demi dia yang diriku dalam genggamannya, setiap kali kedua mataku berkedip, aku selalu menyangka bahwa kedua pelupuk mataku tidak akan bertemu kembali karena Allah telah mengambil nyawaku. Setiap kali aku membuka kedua mataku, aku selalu menyangka bahwa aku tidak akan bisa menutupnya kembali karena nyawaku telah diambil. Dan setiap kali aku menyuap suatu makanan, aku selalu menyangka bahwa aku tidak akan menelannya karena aku tercekik dengannya karena kematian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wahai anak Adam, jika kalian berpikir, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti datang, dan kalian tidak bisa menolaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Riwayat ini sungguh menakjubkan. Demikian dahsyat. Kalau kita amati bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi di sini mengajarkan pada kita bahwa beliau bersumpah atas nama Allah, demi dia yang diriku berada dalam genggamannya. Setiap kali kedua mataku berkedip, aku selalu menyangka bahwa kedua pelupuk mataku tidak akan bertemu kembali karena Allah telah mengambil nyawaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Berikutnya beliau juga mengatakan, setiap kali aku membuka kedua mataku, aku selalu menyangka bahwa aku tidak akan bisa menutupnya kembali karena nyawaku telah diambil.
Berikutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, dan setiap kali aku menyuap suatu makanan, aku selalu menyangka bahwa aku tidak akan menelannya karena aku tercekik dengannya karena kematian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibu Ibnu Abi Dunya dalam Qasrul Amal dari Hasan secara mursal, tapi menurut saya ini dari sisi matan tak terbantahkan ya, walaupun misalnya tidak disebut sahih atau mutawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi bertanya, apakah kalian semua ingin masuk surga? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi bersabda, pendekkan angan-angan, jadikan ajal selalu tampak di depan mata kalian, dan merasa malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi panjang angan-angan itu adalah lawan dari dzikrul maut, mengingat mati, mengingat ajal. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Saya ingin bacakan beberapa riwayat lagi untuk mengingatkan kita agar tidak panjang angan-angan. Misalnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga Nasai, juga Tirmizi, bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut atau kematian. Jadi di sini Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat ajal. Kalau bisa seperti yang diungkapkan dalam riwayat sebelumnya, ya, setiap mata berkedip kita nggak yakin kalau akan bisa terbuka lagi. Setiap terbuka nggak yakin kalau harus bisa tertutup lagi. Setiap minum kita tidak yakin kalau selesai minum, dan seterusnya. Luar biasa. Kemudian dalam riwayat lain yang dikutip oleh Imam Ghazali, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal yusaru ma'asyuhada akadun? Ya Rasulullah, adakah seseorang yang dibangkitkan bersama para syuhada? Qala, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, na'am, ya, man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailah isrina marrah, yaitu orang yang mengingat kematian 20 kali dalam sehari semalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Sebenarnya apakah maut itu demikian mengerikan? Diriwayatkan oleh Bukhari dalam juz 8 halaman 132 dari Ubadah bin Somit, juga di Muslim juz 8 halaman 65 dari Aisyah. Mangkariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, Allah pun tidak senang bertemu dengannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sebaliknya kalau orang itu merindukan kematian, dalam arti merindukan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun merindukannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Jadi di antara ciri-ciri dari derajat taubat ini adalah pendek angan-angan. Dan di antara ciri dari pendek angan-angan ini adalah banyak dzikrul maut. Minimum 20 kali sehari semalam. Ini sampai hari ini dari saya pernah membaca riwayat yang isinya seperti ini. Mungkin lebih 10 tahun lalu, saya belum sanggup sama sekali mengamalkannya. Mohon dimaafkan seluruh para pemirsa. Mudah-mudahan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci salatullah salamun alaihim memberi maaf pada al-fakir dan memberi taufik pada kita semua. Paling tidak sebelum dipanggil, ada hari-hari di mana kita mampu
memperbanyak mengingat mati sampai minimal 20 kali sehari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian sulit, sangat sulit sekali mencapai derajat taubat ini. Sehingga mereka yang mencoba untuk berjalan terseok-seok dalam doa Abu Hamzah Sumali ini, itu yang tadi kita baca itu disebutkan akan mencapai satu keadaan. Waqad nazaltu manzilatal aisina min khairi. Nah ini menarik sekali dan indah sekali nih. Dan kini aku telah sampai pada kedudukan apa? Manzilah apa? Al-aisin. Orang-orang yang berputus asa. Min khairi. Dari kebaikan diriku. Dari kebaikan dirinya sendiri. Ini sungguh menakjubkan. Ada sebuah keadaan di mana seorang hamba benar-benar sudah give up. Atau menyerah total terhadap dirinya sendiri. Hamba ini benar-benar sampai pada sebentuk kesadaran yang mendalam. Bahwa apapun yang ia upayakan dan usahakan dalam rangka membersihkan dirinya akan berakhir dengan kesia-siaan tanpa pertolongan Allah Ta'ala melewati Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim. Saya pernah membaca tulisan ini dari Alamat Toba-Tobai. Saya membacanya pertama di buku Light Within Me. Itu waktu saya kuliah di Jepang dulu. Saya sering berkirim surat dan dikirimi buku-buku gratis dari Islamic Seminary. Kalau nggak salah yang suka mengirim itu dari Pakistan ya. Jadi dalam buku tersebut beliau menuliskan kadang manusia itu merasa dirinya udah bersih. Ini dimetaforakan dengan air di suatu bak yang kelihatan sangat jernih. Namun ternyata di dasar bak itu masih terdapat kerak-kerak tanah yang kotor. Jadi ketika ada sedikit saja gangguan atau ria air, mendadak satu bak air itu kotor lagi. Fariduddin At-Naisaburi memetaforakan ini dengan ular naga dengan 100 kepala. Jadi namanya ego itu kayak ular naga dengan 100 kepala. Dibunuh satu masih ada 99 dan seterusnya. Kadang seorang hamba sudah mencoba memerangi perasaan cemas, iri hati, watak yang mudah marah, sombong, ujub, tamak, dan berbagai penyakit ruh dan penyakit hati lainnya. Namun ternyata demikian sulitnya. Tahun demi tahun ia mencoba memerangi karakter-karakter yang mencelakakan ini. Namun kadang seolah ia merasa kembali di tempat yang sama. Seolah-olah ia berjalan di labirin tanpa akhir dan kembali berujung di tempat yang sama. Paling tidak itulah yang saya rasakan. Demikian sedih. Sedangkan umur itu sudah menipis. Jatah umur kita nggak tahu. Besok barangkali kita sudah dipanggil Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Akhirnya apa yang kita alami, yang saya alami ini seolah-olah saya seperti hamster yang berlari-lari di roda, yang tidak menghantarkannya kemanapun. Atau tikus yang mencari-cari keju dari aromanya di labirin-labirin gelap dan gak pernah menemukan keju itu, tidak pula menemukan jalan keluar. Akhirnya kita menyadari bahwa apapun yang kita usahakan tanpa intervensi Tuhan akan sia-sia. Bahwa kita hanya berhasil mencapai kesuksesan hanya dengan pertolongan Allah. Melewati wasilah para kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim. Dan setiap saat yang kita tidak diliputi oleh pertolongan Allah melalui Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim, pasti akan berujung kegagalan. Akhirnya kita semua menyadari bahwa dalam sair wa suluk perjalanan menuju Allah, pertolongan para wali Allah
pertolongan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya Sholatullah wassalamu alaihim, seperti halnya Imam Ridho tadi menolong Ibrahim sang pencuri, itu harus ada. Mereka lah yang menolong, menuntun, menghantarkan dan memindahkan kita semua ke derajat bertaubat, darajatit taubah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi semakin cepat seorang hamba menerima makom atau manzilah aisin min khairi, yakni putus asa terhadap kebaikan diri sendiri, maka semakin sedikit waktu yang diperlukannya untuk kembali mencapai kesempurnaan melalui darajah at-taubah, yakni dengan melalui pertolongan, tuntunan dan doa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamu alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fir lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian kajian Qasidah Burdah dan Hikmah Doa Abu Hamzah pada malam Jumat, malam berapa sekarang ini? Malam 18 ya. Sekitar malam 18. Maaf, 12, 14, 16, malam 19 Rabiul Awal yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan taufik pada kita. Yang pertama, agar kita dikaruniai sebagaimana Ibrahim tadi yang telah sang pencuri, sang pencoleng yang telah melakukan berbagai dosa, namun beroleh panggilan dan keberkahan wasilah dari Imam Ridho Sholatullah wassalamu alaihi. Kita selalu mendambakan panggilan, keberkahan, doa dan tarikan jazbah langsung dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga yang suci Sholatullah wassalamu alaihi. Misalnya dari imam kita saat ini, Imam Zaman Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Mu'tadhar ajalallahu farajahus syarif. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah ali Muhammad. Yang kedua, melaluinya mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita taufik agar kita semakin banyak mengikatkan pikiran dan hati kita pada jalan cinta, puja dan puji kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci sholatullah wassalamu. Misalnya dengan memperbanyak membaca salawat pada Nabi dan keluarganya sholatullah wassalamu alaihim, menghiasi majelis-majelis maulid Nabi, menghiasi majelis-majelis qasidah burdah, maulid berjanji, dan berbagai puji-puji pada Nabi dan keluarganya yang lain sholatullah wassalamu alaihim, atau memudawamahkan berziarah pada Nabi dan keluarganya suci sholatullah wassalamu alaihim dan sejenisnya, atau membuat puisi dan lain-lain. Jalan cinta dan mengajak umat manusia untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci sholatullah wassalamu alaihi. Melaluinya mudah-mudahan kita beroleh seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri tadi, bahwa wa mundu alzamtu afkari madaihahu, dan sejak ku konsentrasikan atau ku ikatkan atau ku gantungkan pikiranku pada puja-pujian untuknya, maksudnya ini adalah untuk Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci sholatullah wassalamu alaihim, wajatuhu li kholasi, ku dapatkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci sholatullah wassalamu alaihim untuk
pembebasanku atau keselamatanku khairu multasimin, sebaik-baik mereka yang menjamin, sebaik-baik mereka yang berkomitmen untuk menjamin keselamatan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, hal ini juga sesuai dengan lari-lari dari doa Abu Hamzah As-Sumali yang kita bacakan tadi, bahwa kita minta pada Allah untuk mengeluarkan cinta dunia dari diri kita, menyatukan kita dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya, sholatullah wassalamu alaihim. Kemudian melaluinya kita mohon pada Allah dipindahkan dari kegelapan ke derajat taubat, sehingga kita bisa menangisi diri kita sendiri karena sudah menyia-nyiakan umur dengan menunda-nunda taubat, melakukan hal yang sia-sia dan angan-angan yang kosong. Kita minta pada Allah untuk dihilangkan angan-angan kosong dan digantikan dengan dzikrul maut. Dan untuk itu semua, saat ini kita sudah sampai pada kedudukan yang dikatakan oleh Imam Sajjad sholatullah wassalamu alaihi dalam doa Abu Hamzah As-Sumali, kedudukan orang-orang yang berputus asa dari kebaikan dirinya. Jadi kita benar-benar ingin menggantungkan diri pada kebaikan Allah Ta'ala melalui rahmatan lil alamin, eksistensi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamu alaihi. Sayyidi akhrij hubbat dunya min qalbi wajma' baini wa bainal Mustafa wa alih. Ziyaratika min khalqik wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wa alih. Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alih. Wangkulni ila darajati taubah ilaika. Wa inni bil buka ala nafsi faqad afnaitu bit taswifi wal amali umri. Wa qad nazaltu manzilatal aisina min khairi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah, marilah kita akhiri majelis malam Jumat yang mulia ini dengan mengirimkan seluruh pahala majelis kita ini kepada para kekasih hati Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamu alaihim, dan dzurriyyatnya dan leluhur Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi yang suci, sholatullah wassalamu alaihim, para nabi, para wasi, para wali, para syuhada, para solihin, para siddiqin, pula kepada para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa alihi thahirin, terkhusus pada suasana maulid Nabi ini dan suasana ulang tahun dari guru bangsa, maha guru yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah juga kirimkan seluruh pahala majelis ini bagi Ustadz Jalal, beserta Bunda Ais Kartini, beserta Taifeli, beserta para guru kita semua, Said Hussein Al-Habsyi, Said Aib Asegaf, Said Segaf Al-Jufri, Dr. Jawad Somali, Ayatullah Allahyarham Muhammad Rizahri, Ayatullah Allahyarham Sayyid Muhammad Husain Toba-Tobai, Ayatullah Allahyarham Jawadi Amuli, Ayatullah Allahyarham Syekh Muhammad Taqi Behjat, dan seluruh guru-guru kita yang lain, pula kepada seluruh pecinta Ahlul Bait Nabi sholatullah wassalamu alaihim, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, terkhusus pada teman-teman yang baru meninggalkan kita, Gus Den, Kang Pepen, juga teman-teman kita yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan melalui majelis ini juga pahalanya disampaikan kepada seluruh kaum mukminin dan muslimin yang menderita, mudah-mudahan senantiasa segera diangkat Allah penderitaannya. Yang memiliki hajat, mudah-mudahan segera dipenuhi hajatnya. Mudah-mudahan bangsa kita segera diberi ketenangan dan kestabilan oleh Allah dan menjadi bangsa yang maju. Mudah-mudahan juga kaum muslimin dan mukminin di dunia diberi perdamaian dan kehidupan yang tentram dan dihindarkan dari seluruh kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur
Allahumma ahni kulla fakir, Allahumma shfi kulla ja'i, Allahumma ksu kulla uryan, Allahumma qdi baina kulla madin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kulla gharib, Allahumma fukka kulla asir, Allahumma aslih kulla fasid min umuril muslimin, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma sutta fakrona biginak, Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik, Allahumma qdi anna daina wahnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.